45.000 pegawai pajak ikut terimbas, ikut dicurigai, ikut dipelototi dari mana hartanya. Iya benar. Kenapa? Karena anaknya ini menggunakan mobil mewah, motor mewah, ya perilaku yang tidak terpuji. Nah ini, iya langsung pegawai pajak apa enggak semua pegawai pajak kayak gini? Kalau kita lihat dari video itu, wow, udah mudah membuktikannya. Coba pasal apa yang akan diterapkan? Yang harus bisa dibuktikan oleh penyidik. Ini bapaknya ikut ke bawah-bawah ya Mbak Devi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Devi Juitasari dalam program Serambi Adi Warman. Serambi Adi Warman merupakan program edukasi hukum yang mana akan membahas tentang permasalahan keadilan yang sedang terjadi di kalangan masyarakat. Vlog official Adi Warman ini juga melakukan penelusuran hukum serta mengemasnya dalam bentuk karya jurnalistik, bertujuan memberikan pemahaman hukum sesuai undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dalam tema kali ini, Serambi Adi Warman akan membahas tentang ancaman hukum Mario Dendi dan Rafael Alun Trisambodo. Baiklah, sebelum acara kita mulai, mari simak tayangan berikut. Kasus penganiayaan oleh Mario Dendi Satrio, anak ex-pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo terhadap korban anak petinggi GP Ansor David Latumahina terus disidik polisi. Saya, Rafael Alun Trisambodo, orang tua dari Mario Dendi, dengan ini menyampaikan permintaan maaf kepada Mas David dan keluarga besar Bapak Jonathan dikarenakan perbuatan putra saya telah menyebabkan luka serius dan trauma yang mendalam. Takut gua anak orang mati, lapor aja. Tidak melihat latar belakang, tapi kita melihat daripada materi tindak pidana yang dia lakukan. Unsurnya terpenuhi, kita tahan, kita proses. Jadi tidak ada damai dan saya sudah minta agar dicari lagi siapa yang terlibat. Kalau lihat videonya itu jahat sekali. Saya mengecam segala tindak kekerasan maupun gaya hidup mewah dan sikap pamer harta yang dilakukan oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan keluarganya yang dapat menggerus tingkat kepercayaan terhadap integritas institusi dan memberi stigma negatif terhadap seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak yang berjumlah lebih dari 45.000 pegawai. Saya sudah menginstruksikan kepada Inspektorat Jenderal untuk melakukan pemeriksaan harta kekayaan dan dalam hal ini kewajaran dari harta dari saudara RAT. Mulai hari ini saudara RAT saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Hasil pemeriksaannya menunjukkan bahwa dia sudah melaporkan semua hartanya. Tapi sekarang dengan berkembangnya banyak informasi baru, kita akan lakukan pendalaman. Jadi kan hanya apakah sudah dilaporkan semua apa belum, tapi lebih penting lagi asal hartanya dari mana. Tidak, ini kan kebetulan saja ada kejahatan yang anaknya pejabat, maka ditelusuri bocor ini. Artinya apa? Mungkin banyak juga yang seperti ini yang tidak terungkap. Jangan lupa share, like, dan juga subscribe Serambi Adi Warman. Sahabat Serambi Adi Warman di rumah, saat ini saya sudah bersama Bapak Adi Warman. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Mbak Devi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bapak. Pak Adi, bagaimana tanggapan Bapak terkait video tadi? Video yang ditayangkan barusan ini? Iya. Ya. Sebelum saya menjawab tentang video tersebut, izinkan saya menyampaikan rasa empati kepada Adinda David beserta keluarga. Saya merasakan bagaimana lukanya, sakitnya, derita yang dialami oleh Adinda beserta keluarga dianiaya. Bahkan kita sama-sama mendoakan agar Adinda David
cepat sembuh Amin. dan pulih seperti sedia kala. Amin. Berikutnya pertanyaan Mbak Devi terkait dengan video. Iya, Pak. Menurut hemat saya, suka atau tidak suka, saya harus menyampaikan apresiasi kepada Pak Kapolda Metro Jaya yang tegas menyatakan akan mengusut kasus ini tanpa melihat latar belakang status sosial. Ini sangat bagus untuk memberikan efek jerah dan pelajaran. Memang hukum harus seperti itu. Ya, Iya. dikaitkan dengan perilaku anak yang tadi kita lihat, dikaitkan dengan perilaku orang tuanya berimbas. Ayah dapat dikaitkan ya Pak ya dengan peribahasa anak pola, bapak keperadah. Peribahasa ini begini Mbak Devi ya, anak yang berulah, anak yang bertingkah, orang tua ke bawah-bawah. Iya. Ya itu dari kecil kita diajarkan seperti itu. Orang tua bilang, tolong jaga nama baik keluarga, tolong jaga nama baik keluarga. Nah, apa anak baru lahir juga didoain agar Menjadi kelak anaknya menjadi soleh, membanggakan orang tuanya. Nah ini peribahasa ini bisa dibilang benar. Bahkan khusus kasus ini lebih dari benar. Kenapa saya katakan lebih dari benar? Karena bukan hanya membawa nama orang tuanya, tetapi institusi tempat orang tuanya bekerja. Ada 45.000 Mbak Devi ya, Iya. 45.000 pegawai pajak Pegawai pajak. ikut terimbas, ikut dicurigai, ikut dipelototi dari mana hartanya. Iya benar. Kenapa? Karena anaknya ini menggunakan mobil mewah, motor mewah, ya perilaku yang tidak terpuji. Nah ini Sering jadi sorotan sekali. iya langsung pegawai pajak apa enggak semua pegawai pajak kayak gini? Ya kan, jadi orang berpikir gitu ya. Apalagi ditambah lagi hartanya dari mana? Nah, terkaget-kaget. Bu Menteri itu kaget sekali. Seakan-akan gimana dan lain sebagainya. Nah, ini saya berharap video ini menjadikan momentum kita semua untuk introspeksi diri, untuk bisa memperbaiki aparat Kementerian Keuangan, khususnya Dirjen Pajak, ya, dan bagaimana menjaga anak-anaknya, ya, agar tidak terjadi hal seperti ini. Terkait dengan perbuatan Mario Dandi, polisi sedang melakukan pengusutan. Kira-kira pasal apa sih Pak yang akan dikenakan pada yang bersangkutan? Begini Mbak Devi ya, penyidik tidak boleh memberikan kira-kira, tetapi penyidik harus melakukan penelusuran hukum terkait dengan bukti permulaan yang cukup terhadap tersangka sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP. Jadi harus ada 2 alat bukti. Di sini beberapa ahli mengatakan bisa dikenakan pasal 340 KUHP, tapi diyuntukan dengan pasal 53. Menurut hemat saya ini akan sangat sulit bisa diterapkan karena percobaan melakukan kejahatan atau percobaan melakukan pembunuhan itu harus mampu dibuktikan oleh penyidik bahwa tidak terjadi pembunuhannya karena si pelaku itu terhalang oleh orang lain. Misal ada yang melarai, ada yang menghentikan. Iya. Ya, itu kata kuncinya untuk pasal 340 dan diyuntukan kepada pasal 53. Ada yang mengatakan juga Pak akan dijerat dengan pasal 351 ayat 2, penganiayaan berat. Ya. Dengan ancaman hukumannya itu 5 tahun. Nah, itu perbuatannya mengakibatkan luka berat, perbuatannya ya. Nah, ini kayaknya sih unsur ini langsung terlihat benar ya. Karena video tadi kita lihat juga kan, apalagi katanya sampai koma. Ya. Iya, masih koma ya. Ada lagi yang bisa dibidik oleh si penyidik, itu menggunakan pasal 354 KUHP. Di mana dikatakan di situ adalah melukai orang lain ya. Melukai orang lain, penganiayaan berat juga di situ. Ya, tapi ancaman hukumannya
8 tahun. Ada lagi yang mengatakan 355. 25. Iya. Iya. Itu dengan berencana. Lebih berat lagi ya. Ya, mens reanya niat pelaku harus dapat dibuktikan oleh penyidik. Bisakah penyidik membuktikan bahwa si pelaku itu sudah ada perencanaan untuk melakukan penganiayaan berat ya? Yang paling lama hukumannya 12 tahun. Tahun. Nah, itu bisa diterapkan kepada tersangka atau juga bisa diterapkan diyuntukkan kepada Undang-Undang Perlindungan Anak. Ada pasal 76C, pasal 80 yang ikut diyuntukkan sehingga si pelaku itu tidak bisa terhindar dari ancaman hukuman ini. Karena memang kalau kita lihat dari video itu, wow, udah mudah membuktikannya. Coba pasal apa yang akan diterapkan? Yang harus bisa dibuktikan oleh penyidik. Untuk Bapak Rafael Alun Trisambodo itu sendiri akhirnya terkuak tentang harta kekayaannya dan saat ini sedang dilakukan pengusutan oleh inspektorat. Kira-kira hukum apa yang bisa diterapkan kepada yang bersangkutan, Pak? Ini bapaknya ikut ke bawah-bawah ya Mbak Devi ya. Seperti tadi ya. Nah ini sekarang belum bisa diterapkan hukum pidana dalam pemeriksaan bapaknya. Hanya diterapkan hukum administrasi kepegawaian, disiplin pegawai dalam pemeriksaan internal oleh Inspektorat Kementerian Keuangan. Ya. Di situ kita lihat bahwa Pak Rafael mengundurkan diri, tetapi ditolak. Ya, kenapa? Karena masih dalam proses pemeriksaan di Inspektorat. Bila telah terbukti adanya harta yang tanda petik, ya, didapat dari cara-cara yang ilegal, maka sudah menunggu di hadapan beliau itu Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sudah menunggu di hadapan yang bersangkutan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Ini pentingnya dalam kasus seperti ini adalah pembuktian terbalik terhadap harta yang dimilikinya. Nah Pak, pertanyaan terakhir ya, bagaimana ke depannya agar peristiwa ini tidak terjadi kembali, Pak? Peristiwa ini tidak terjadi kembali, saya coba ambil dua sisi. Sisi pertama, peristiwa ini tidak terjadi yang dilakukan oleh anaknya, ya, oleh Mario. Nah ini perlu ya pengawasan orang tua terhadap anak-anaknya. Perlu pengawasan masyarakat terhadap anak-anak juga. Perlu peran serta seluruh lapisan masyarakat untuk mengawasi perilaku anak masing-masing. Perlu memastikan bahwa darah yang mengalir di tubuh anaknya berasal dari uang halal. Dan perlu juga revisi Undang-Undang Perlindungan Anak lagi. Yang sanksinya tadi menurut pasal 80 terlalu rendah. Rendah ya, harus lebih berat lagi. Harus lebih berat lagi. Ya. Tindakan penegak hukum juga harus tegas. Ya, sekarang sudah cukup tegas. Itu buat anak. Satu sisi buat orang tuanya. LHKPN, laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Itu aturannya harus direvisi agar mendapatkan sanksi yang keras. Tidak seperti sekarang, Bu Menteri mengatakan bahwa tidak 100% pegawai Kementerian Keuangan menyerahkan LHKPN, tetapi tidak diberikan sanksi berat kepada orang yang tidak menyerahkan LHKPN. Hanya dibiarkan saja ya Pak? Ya paling sanksinya ringan, sanksi teguran administrasi. Dalam konteks seperti ini harus sanksinya itu yang lebih berat, tegas. Harusnya tidak dapat jabatan, bahkan kalau perlu dipidana, kurungan lah cukup 1 bulan, udah, atau diumumkan ya di publik, ya sehingga orang akan takut kalau tidak menyerahkan LHKPN tadi. Ya itu untuk orang tuanya. Nah, untuk mencegah kejadian seperti ini kepada aparat ASN yang ada di Kementerian Keuangan, ya,
Ada di situ bea cukai juga ada tuh di situ ya. Itu juga tanda petik ya, seperti kurang lebihnya orang anggap bahwa itu tempat basah gitu lah. Iya benar. Nah ini harus berhati-hati. Harus berhati-hati, ingat sumpah jabatannya. Tegas Bu Menteri, ke depan insya Allah akan baik. Amin. Jadi ya, itu ke depannya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Adi Warman. Terima kasih kembali Mbak Devi. So, Pak, yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dan memberikan pemahaman yang luar biasa tentunya. Semoga ilmu hari ini dapat bermanfaat tidak hanya untuk saya, tapi juga untuk masyarakat semua yang ada di rumah pastinya. Sahabat Serambi Adi Warman, untuk mendukung program edukasi hukum ini agar tetap eksis, mohon dapat tekan tombol subscribe. Jangan lupa like dan komen channel Serambi Adi Warman. Saya Devi Juitasari, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Serambi Adi Warman.